Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang bisa hadir di kelas khusus pada hari ini di Grounded Public Speaking. Kelas khusus yang sebenarnya menjadi privilege bagi kita yang hadir di sini. Privilege karena yang pertama, kelas ini tidak mungkin bisa dimasuki kalau kita tidak kenal Coach Fahmi, kalau kita tidak mengenal GBC, kalau kita tidak ikut GLC, ataupun sudah menjadi anggota dari Nusantara Gilang Gemilang. Andai kata kita mungkin tidak berinteraksi dalam jalur tersebut, atau memiliki keluarga yang mungkin telah mengikuti GBC, GLC, ataupun Nusantara Gilang Gemilang, niscaya mungkin kesempatan kita untuk menjadi angkatan pertama di forum ini juga menjadi sulit. Dalam konteks yang lebih luas, memang privilege menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan seseorang dalam karir yang dimilikinya. Sebagai sebuah contoh, misalnya kesempatan kita untuk bisa kuliah di perguruan tinggi negeri juga justru didominasi oleh privilege dari keluarga-keluarga yang sebenarnya notabene memiliki hak istimewa. Umumnya kursi-kursi di perguruan tinggi negeri juga didominasi oleh dari keluarga-keluarga yang notabene sejahtera, ya, yang memiliki akses untuk bisa masuk ke dalam perguruan tinggi negeri, memiliki akses untuk bisa mendapatkan gizi yang baik sehingga kecerdasan anaknya ditopang dengan baik, memiliki fasilitas-fasilitas belajar dan tingkat ekonomi yang baik sehingga mampu untuk melakukan bimbingan belajar, melakukan les di tempat lain untuk menambah jam belajar anaknya di rumah. Dan kondisi ini memang kalau kita lihat akhirnya privilege ini juga relate atau sangat sejalan dengan kondisi di mana banyaknya orang yang bisa mengakses di perguruan tinggi luar negeri. Rata-rata orang-orang yang berakses atau memiliki akses di perguruan tinggi luar negeri juga sama, mereka sebagian besar karena memang punya orang tua yang notabene memiliki pendidikan yang baik sehingga pengetahuannya baik, memiliki ekonomi yang baik sehingga memiliki akses untuk bisa mengakses banyak koneksi, mengakses banyak informasi, dan bahkan juga cukup untuk bisa membiayai kuliah anaknya di luar negeri. Tapi mungkin rasa-rasanya kita sangat-sangat jarang sekali mendengar ada seorang anak dari tukang beca bisa kuliah ke luar negeri di S1-nya gitu ya. Atau di SMA-nya. Mungkin kondisi-kondisi itu yang mungkin jarang sekali kita ketemui. Salah satu hal yang kenapa itu sulit ditemui karena memang pada kondisi di keluarga prasejahtera privilege itu tidak dimiliki. Kondisi ini mungkin membuat mereka juga menjadi sulit dan juga mungkin akhirnya justru keluarga-keluarga prasejahtera ini lebih banyak mewarisi kondisi-kondisi ketidakberdayaan dari orang tuanya kepada anaknya. Kalau orang tuanya memiliki hutang, jarang sekali yang mungkin sampai tuntas dan kemudian akhirnya mewarisi kepada anaknya. Sehingga dalam kondisi keluarga prasejahtera, mereka lebih banyak menuntut anaknya untuk lebih cepat lulus agar cepat bekerja. Kenapa? Karena orang tuanya sudah tidak mampu menopang biaya hidupnya, menopang dirinya, dan menopang kuliah anaknya. Sehingga anak kemudian dituntut untuk bisa cepat bekerja. Dan siklus ini terus berputar. Bayangkan ada seorang tukang ojek yang sebenarnya kalau kita lihat rata-rata anaknya juga nggak jauh-jauh jadi tukang ojek. Kan kalau kita lihat juga misalnya seorang tukang beca, anaknya juga nggak sama juga, rata-rata juga kembali menjadi tukang beca. Atau bahkan di kondisi yang lain juga sama, antara profesi seorang ayah atau seorang ibu dengan anaknya, ya, enggak sebuah buruh cuci gitu, seorang buruh cuci punya anak, kemudian anaknya juga jadi buruh cuci, atau seorang seorang tenaga kerja eh, luar negeri atau TKW, kemudian juga sama mewarisi kondisi tersebut kepada anaknya, dan itu siklus ini terus berputar. Nah, salah satu hal yang sebenarnya untuk bisa memutus rantai siklus ini sebenarnya hal yang dimiliki atau hal yang harus dimiliki oleh keluarga prasejahtera ataupun orang-orang yang notabene-nya tidak pernah memiliki privilege tersebut adalah mereka harus bisa memasuki zona proximal developmental kalau menurut teori Brown von Brenner. Yaitu adalah mereka harus memiliki harus didampingi atau harus menemukan pendamping atau mentor yang tepat untuk bisa mengajari mereka, menemukan mereka, membantu mereka untuk bisa membawa mereka kepada kondisi yang lebih baik. Sehingga akhirnya keputusan-keputusan yang nantinya diambil, knowledge yang diambil, jurusan-jurusan yang diambil, bahkan keputusan setelah SMA mau kemana itu bisa dilakukan. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memiliki mentor-mentor yang sebaya dengan mereka, yang usianya juga mirip dengan mereka, dan sudah berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri. Karena ini menjadi salah satu poin agar siswa yang berasal dari keluarga prasejahtera ini bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk ke jalur kuliah. Karena dengan mereka berkuliah, mereka memiliki kesempatan dapat pendidikan yang lebih layak. Karena dengan mereka berkuliah, mereka bisa mendapatkan kesempatan kerja di tempat yang lebih baik. Karena dengan kuliah, mereka bisa mendapatkan
koneksi dan jaringan yang lebih baik. Karena dengan kuliah, kesempatan mereka untuk bisa berada di tempat yang lebih baik, mampu untuk mensejahterakan keluarganya menjadi lebih tinggi. Inilah salah satu cara agar kita berupaya sebisa mungkin memutus garis kemiskinan mungkin di masyarakat kita dengan cara apa? Konsen kepada pendidikan, konsen kepada masyarakat kita yang mungkin terbatas pada hari ini untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak, mendukung, membantu orang-orang di sekitar kita yang mungkin pada hari ini tidak mampu untuk bisa belajar dengan optimal, tidak memiliki fasilitas belajar dengan optimal, agar mereka bisa sama-sama mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, itulah yang hari ini menjadi salah satu visi dari BKB Nurul Fikri untuk bisa sebanyak-banyaknya membantu khususnya siswa-siswa muslim baik yang sejahtera maupun prasejahtera agar bisa mengakses pendidikan dengan lebih baik sehingga bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang terkemuka, dan harapannya beberapa tahun ke depan sama seperti alumni Nurul Fikri seperti Najwa Shihab, seperti Ahmad Zaki, mantan CEO di Bukalapak, jauh sebelum mereka sukses pada hari ini, mereka adalah siswa di Nurul Fikri. Saya Al Falak dari Nurul Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.